Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami Waalaikumsalam dari kelompok 5. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kurikulum makro. Kurikulum makro dalam buku Curriculum in Development yang diterbitkan oleh Institute for Curriculum Development atau SLO pada tahun 2009 disebutkan bahwa kurikulum pada level makro adalah sebuah sistem kurikulum yang dibuat oleh sebuah pemerintah dan kurikulum ini diberlakukan secara nasional dalam suatu negara. Dalam suatu negara itu meliputi undang-undang, peraturan-peraturan, dan juga kebijakan pendidikan secara makro. Next. Masih kau? Undang-undang atau undang-undang adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Yang kedua, contoh undang-undang mengenai pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Baiklah, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Saudari Zalika. Kepadanya saya persilakan. Tia dulu. Kepada Saudari Tia Meldasari. Baiklah, selanjutnya peraturan. Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Setiap masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai dan membandingkan sesuatu. Adapun urutannya yaitu ada 3. Menurut Harlock 2011, peraturan adalah sesuatu yang ditetapkan untuk membentuk tingkah laku. Yang kedua, menurut Lydia Harlina Martono tahun 2011, peraturan adalah pedoman agar manusia hidup tertib dan tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang tanpa kendali dan sulit diatur. Yang ketiga, pasal 77L ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh Saudari Tia Melda tentang kebijakan pendidikan secara makro. Kebijakan makro adalah kebijakan yang mencakup dan dapat mempengaruhi di suatu negara tertentu secara menyeluruh. Misalnya, undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan Menteri Pendidikan, dan lainnya. Partisipasi kebijakan makro sangat luas, meliputi presiden, eksekutif, legislatif, media, kelompok, dan berbagai kalangan lainnya. Kebijakan di tingkat makro akan menjadi landasan saat kebijakan meso dan mikro dibuat. Kebijakan makro juga termasuk kebijakan publik karena mengatur di tingkat nasional dan bertujuan untuk kehidupan banyak orang. Dan saat terjadi perubahan kebijakan di tingkat meso dan mikro, maka kebijakan di tingkat makro harus menjadi landasannya. Adapun contoh kebijakan di tingkat makro adalah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dan adanya standar kompetensi lulusan standar kompetensi lulusan atau SKL adalah jenjang maksimal pengembangan potensi yang diakui dan ditetapkan secara formal oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Adapun kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah selanjutnya diterjemahkan oleh sekolah ke dalam berbagai program pendidikan. Sudah. Gimana? Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan mengenai kurikulum makro. Apabila dari awal hingga akhir kami terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.